Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ya. Di sini kami ingin melaksanakan tugas akhir dari tugas 4 pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Sebelumnya ada saya Surya Bagaswara. Nama saya M. Aidil Fikri. Saya Aluna Sejazara. Saya Desana Malik Ibrahim. Nama saya Intan Eka Safiki. Saya Desta Rasmaidayani. Sekian dari introduksi kami. Langsung saja kita mulai merancang alatnya. Oke, baik. Jadi di sini sebelum kita memulai merakit alatnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Di mana bisa dilihat di sini ada router mikrotik. Jadi router mikrotik ini sebagai router utamanya, dia yang akan menjadi router utama yang akan menyambungkan di perangkat-perangkat yang berbeda jaringan, dari jaringan lokal ke jaringan lainnya. Kemudian di sini ada switch Ruji. Switch Ruji ini juga sebagai switch utamanya. Dia akan mendistribusikan koneksi di antar perangkat-perangkat yang akan kita hubungkan ini. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada router TP-Link. Jadi router WiFi TP-Link ini sebagai access point saja. Dia akan menyediakan WiFi. Kemudian di sini ada FO converter. FO converter ini sebagai yang akan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal fiber optiknya. Nah, kemudian di FO converter ini juga kita memakai yang namanya kabel fiber optik. Nah, di mana fiber optik ini dia yang akan menghubungkan antar FO1 dan juga FO yang lainnya. Kemudian juga di sini ada kabel straight probe. Jadi ini akan menyambungkan antar perangkat yang berbeda portnya. Jadi kita memakai kabel itu. Kemudian ada PC dan juga ada satu laptop yang akan kita gunakan sebagai kliennya yang akan menerima IP dari setiap perangkat. Baik, di sini saya akan menyambungkan semua topologi yang ada di perangkat ini. Pertama-tama di sini kita beri daya dulu untuk semua perangkatnya. Ini untuk switch. Ini untuk komputernya. Terus ini untuk mana tadi? Ini untuk FO converternya. Nah, selanjutnya kita sebelum mulai menghubungkan semua kabelnya, kita reset dulu untuk switchnya ini. Putar dulu. Nah, di sini kita reset dulu nyampe lampu indikatornya ngedip. Dan udah lampu indikatornya duduk. Terus ini untuk switchnya kita reset. Nah, udah statusnya kedap-kedip. Terus di sini kita reset juga untuk akses pointnya. Kita hidupin dulu powernya. Ini sampai lampu indikator di bagian ini kedap-kedip. Mana lagi kedap-kedap di situ. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabelnya menggunakan perangkat yang menggunakan kabel UTP. Ingat ya? Jadi kita hubungin untuk router ke switchnya, yang dari router ke Ethernet 3. Yang dari router ke Ethernet 3. Terus switchnya ke Ethernet 2
Nah, selanjutnya Tiga. selanjutnya itu dari router yang port Ethernet 2 ke switch Ethernet 1. Nyala? Nyala, oke. Lanjut. Terus ini kita hubungin nah, di sini yang dari Evo Converter kita hubungin ke terus yang Evo Converter satunya hubungin ke switch Ethernet 5. yang untuk akses poinnya dari Ethernet 1 ke switch Ethernet 3. Nah, terus yang dari PC satu lagi ke Ethernet 4. Kita hubungin dari Evo Converter ke Ethernet. Bentar. Nah, di sini kita hubungin antar konverternya. Ya. Sekian dari penghubungan topologinya.
Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Landi. Oke, setelah dilakukan konfigurasi kepada topologinya, sekarang kita masuk ke TPW-nya. Ini ada dua cara, bisa menggunakan 192 dan juga TPL ini. Ada next. Untuk username-nya, ini kita isi dengan default saja, yaitu admin, juga dengan passwordnya yaitu admin. Nah, ini next. Nah, kemudian di sini ada konfigurasinya, klik setup next. Nah, di sini nih kita harus memilih bagian operasinya, kita memilih yang mana sih? Ada wireless router dan juga access point. Untuk kali ini kita akan memilih bagian access point. Ini next. Nah, untuk di sini kita akan terdapat konfigurasi lainnya lagi. Yang pertama adalah bagian konfigurasi nama. Kita ingin menamakannya apa? Pada bagian modul kita samakan saja dengan modul, yaitu AP spasi modul. Dengan regionnya ini yaitu Indonesia. Nah, tidak ada bentar. Kita cari Indonesia. Nah, kemudian intinya Indonesia. Kemudian pada bagian security-nya ini kita akan memilih WPA 2PSK. Ini untuk menggunakan passwordnya. Dimana kita akan mengikuti sama seperti modul, yaitu itu informatika at 2024. Ini agak tipe dikit. Nah, ini informatika at 2024 dengan i-nya besar. Kemudian kita klik more advanced sini. Nah, kita akan memilih modenya. Untuk modenya ini kita akan memilih yang ini kita akan memilih yang 11 BGN mix. Kemudian ini. Oke, untuk modenya kita akan memilih 11 BGN mix karena untuk topologinya ya. Astagfirullah, masih 11 BGN mix. Kemudian next. Nah, di sini kemudian kita akan mengatur untuk LAN-nya, IP-nya dan lain-lain. Yang pertama yang akan kita lakukan yang pasti itu DHCP-nya kita matikan. Nah, untuk tidak bisa dimatikan. Mungkin ada. Ini. Oh ya, kita akan memilih statik kemudian kita matikan, yaitu disable. Untuk IP-nya ini 192.168.01 dan subnetnya itu 255.255.255 yang sudah default. 3. Oke, seperti ini hasil finalnya. Kemudian kita klik next. Finish. Nah, ini ada hasil akhirnya. Bisa dilihat untuk operation modenya itu access point dengan region Indonesia dengan menggunakan wireless security-nya itu WPA2PSK dengan passwordnya informatika at 2024. Di sini kita menggunakan static IP dan IP address-nya itu 192.168.0.1. Jadi finish. Akan di-reboot dulu. Akan memakan waktu. Di pos dulu yang juga sudah. Pada bagian ini akan terdapat bagian namanya AP Jarcom sesuai dengan modul yang tadi kita cek ya, namanya AP Jarcom. Ini berarti sudah ada. Saya serahkan ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi interface router mikrotik melalui Winbox. Nah, sebelumnya di sini kita login Winbox dulu. Untuk defaultnya itu dia admin tanpa password. Lalu di sini terus pilih MAC address-nya, terus kita ke MAC. Selanjutnya kita bakal
bakal konfigurasi interface informatiknya. Kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada Ethernet 2 dan Ethernet 3 yang dimana ini merupakan port pada router mikrotik yang terhubung melalui kabel LAN. Selanjutnya, kita bakal membuat interface Ethernet 3 ini menjadi jaringan tersendiri tanpa bridge. Caranya itu kita akan menaktifkan interface tersebut melalui menu bridge. Tiga. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal masukin IP-nya untuk interface-nya. Di sini kita pilih IP terus address. Terus kalau udah, kita bakal nambahin IP-nya. Caranya itu kita klik tombol add, terus kita masukin IP-nya itu 1/24. Terus untuk networknya itu 10.10.1.0. Interface-nya itu Ether 3. Terus kalau udah, kita klik confirm-nya. Tiga. Selanjutnya kita bakal nambahin IP untuk interface tersebut. Di sini kita masuk ke menu IP, terus ke addresses. Nah, di situ kita tambahin dengan cara klik tombol add. Kalau udah, kita masukin addressnya itu 10.10.1.1/24. Networknya itu 10.10.1.0. Selanjutnya untuk interface-nya itu kita pilih yang Ether 3. Kalau udah, klik. Nah, di sini kita bisa lihat IP address yang udah barusan kita buat. Selanjutnya kita bakal membuat IP otomatis. Yang pertama itu kita bakal membuat IP pool. Di sini kita masukkan menu IP, terus kita pilih pool. Nah, selanjutnya kita bakal nambahin IP pool-nya dengan cara klik tombol add. Terus kita masukin namanya. Di sini kita ganti namanya jadi Ether 3. Selanjutnya untuk addressnya itu 10.10.10.10.10.2.24. Kita pilih yang mau. Terus kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat IP pool yang baru aja kita buat. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat untuk IP DHCP-nya. Pertama kita masuk ke dalam menu IP, terus kita pilih yang namanya DHCP server. Nah, lalu di sini karena sudah ada sebelumnya kita hapus dulu, kita remove. Oke, pertama kita masuk ke network. Nah, di network ini kita masuk ke DHCP, tadi kita tambahin buat DHCP-nya. Dimana untuk namanya itu di sini contoh namanya Ether 3 DHCP. Terus interface-nya itu kita pakai Ethernet 3. Dan untuk live stream-nya ini saya masukin di 10 aja. Oke, untuk address pool-nya kita pilih yang Ether 3 pool. Kenapa? Kan kita pengen buat DHCP dimana dia ada range dari 10.10.10 hingga 10.10.254. Karena tadi sudah dibuat di address Ether pool, maka di sini kita panggil saja untuk di DHCP-nya. Oke. Lanjut, itu kita oke saja. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk DHCP servernya sudah berhasil dibuat dengan nama Ether 3 DHCP dengan interface-nya itu Ethernet 3.
Dan untuk address pool yang kita gunakan yaitu Ethernet 30 tadi, yaitu jarak antara 10.10.10 hingga 10.10.10.254. Oke. Terus kita akan membuat networknya. Pertama masuk ke dalam menu network. Nah di sini karena tadi sudah ada sebelumnya, di sini hapus dulu. Ya, lalu di sini kita akan menambahkan untuk networknya. Dimana untuk addressnya yaitu 10.10.10. Oh salah, 3.0 untuk ininya 24 dan untuk gateway-nya 10.10.1.1. Lalu kita oke. Ya di sini untuk network juga sudah dibuat. Yang bisa dilihat juga di sini untuk network sudah ada dengan address 10.10.1.0 dan gateway-nya 10.10.1.1. Oke. Mungkin sekian untuk pembuatan data servernya, dan untuk tanya jawab nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, apakah laptop akan langsung mendapatkan IP? Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jawabannya adalah tidak, karena DHCP belum ada di UTP. Sedangkan DHCP itu sendiri berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis. Karena belum ada DHCP, laptop tidak tahu IP, sehingga kita harus mengisinya secara manual. Tambahkan IP. Pertanyaan kedua yaitu tambahkan IP di perangkat desa secara manual. Untuk pertanyaan kedua ini tadi sudah kita jalankan, yaitu dikerjakan oleh teman saya, menambahkan IP dengan manual, dan IP-nya yaitu 10.1.10. Selanjutnya, coba lakukan ping ke IP di perangkat lain, apakah proses ping berhasil? Dan jelaskan jika gagal. Kita akan buka terlebih dahulu terminal, kemudian pin, IP-nya kita lihat 10.10.1. Baik, dapat dilihat bahwa ping berhasil. Ini terjadi karena laptop dan mikrotik sudah berada di jaringan yang sama. Soal selanjutnya yaitu sambungan perangkat dengan kabel UTP. Apakah perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis? Jawabannya benar, karena sudah ada DHCP. DHCP itu sendiri memberikan IP secara otomatis, sehingga tanpa kita isi dengan manual sudah terdapat IP secara otomatis. Nomor 2, coba lakukan ping perangkat yang terhubung dengan jaringan di sekitar mikrotik. Apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Tiga. Kita coba untuk ping ke perangkat berhasil. Dapat dilihat bahwa ping berhasil dikarenakan IP-nya sudah terbuat secara otomatis ke semua perangkat yang ada di sekitar mikrotik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan jika menggunakan FO converter dan jika tidak menggunakan FO. Jadi FO itu berfungsi sebagai converter atau pengubah sinyal dari digital UTP ke sinyal yaitu cahaya. Jadi dengan menggunakan FO ini, kecepatan dari pengiriman sinyal, kemudian jaraknya yang sebelumnya hanya 100 bisa lebih banyak, yaitu berkilometer. Kemudian dia juga lebih stabil dan akurat. Selanjutnya kita akan coba kembali.
Baik dapat dilihat untuk kecepatannya sudah cukup cepat dan juga pingnya berhasil. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekian mungkin hasil dari praktikum kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.